Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar wa Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Abdali Syafi'i Nabi Maliki Ambali Nawi Rabi Jamil wal hadisin wal qura wal mufassirin fi masyarik al-ardi la magharibiha Sayyidina Abdi Rahman Isya Baqi Qaddam Muhammad wa Ali wa Rasulih wa Quraimain Sumaila arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yughni darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asyrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadin muttasirin al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa damannafa birrum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. 168 ya. Paslon summa syurutu sihati siyamu takunu bil akli ma'al islamu kazana qamin fi haidin ilmi bikauni waqtin qabilan lisaumi syartul wujubi sihatu iqamatu taklifu islamun kaza ita qaudu. Paslon ayhaza paslon ya summa syurutu sihati siam, kemudian ya syarat-syarat sahnya puasa takunu bil akli ya bahwa orangnya itu berakal ya bukan anak kecil dan bukan orang gila mal islami ya dan kedua Islam orang Islam yang wajib puasa kaza naka min haudin ya min nahwi kaidin ya begitu juga syarat sahnya dia yaitu bersih daripada haid ya buat orang perempuan nih gitu ya. Nah, ilmin ya berikutnya yaitu ilmu mengetahui bikauni waqti qabilan lisauni bahwa waktu itu ya waktunya untuk ya puasa gitu ya. Paslon ayhaza paslon fi bayani syuruti sihhati shaumi. Ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat puasa ya. Cuma kemudian ya aku dulaka saya bilang pada kamu syurutu sihhati syami syarat sahnya puasa takunu arba'atan ya itu ada 4 syarat sahnya ya puasa ya. Jadi kalau dia puasa itu puasanya sah ya gitu. Mana tuh ahaduha ya salah satunya wasaniha yang kedua atalabus bil akli mal islami orangnya itu dalam keadaan berakal dan orang Islam ya. Jadi kalau orang Islam wajib puasa gitu dan berakal ya. Nah ya nggak anak kecil nggak orang gila gitu ya. Ya kalau nggak mau puasa pilih dah gitu ya dengan puasa pilih menjadi anak kecil atau menjadi orang gila gitu ya. Nah tolak kafir gitu nggak wajib puasa tuh. Nah malah yasihu min majnunin nggak sah puasa buat orang gila ya gitu. Wala min ghairi mumayyizin dan yang belum mumayyiz masih kecil ya gitu. Wal muradu bil akli yang dimaksud dengan berakal di sini at-tamyizu yaitu tamyiz. Tamyiz artinya bisa bedain. Jadi kalau anak kecil udah bisa bedain ya antara yang bersih dengan kotor gitu ya. Nah, dia udah bisa apa tuh ya istinja ya. Istinja dia bisa tuh ya. Nah, ya cebok diri gitu. Nah, itu udah bisa bedain. Nah, itu ya udah sah puasanya gitu ya.
Nah, tamis tuh gitu. La tobi ya, bukan tobiat itu ya. Wal ikhraju sabi al mumayyiz dikeluarkan di sini wa illa kecuali katanya kharaja as-sabiyul mumayyiz beda dengan anak kecil yang mumayyiz ma'annahu yasihu minhu. Kalau anak kecil yang mumayyiz itu dia sah puasanya gitu. Wala yasihu aidan enggak sah juga puasa itu min kafirin asliin yaitu orang kafir asli wala murtadin dan orang murtad ya kafir asli atau bukan asli ya yang asli dari dasarnya ya murtad yang enggak asli gitu ya wasa lisuha dan ketiga syaratnya tuh ya sahnya puasa ala kaunihi kaza kaza seperti itu ai mislu ma zukira fil istirati talabus yaitu dalam persyaratan pelaksanaannya napa ya itu bersih ya min nahwi haidin dari haid ya buat orang perempuan. Jadi satu puasanya orang perempuan kalau yang udah bersih dari haid kanifasin atau nifas wa wiladatin atau wiladah ya gitu. Walau li alaqatan ya li alaqatin wa mudghatin sekalipun ya gitu nifasnya itu berupa atau wiladahnya itu berupa alaqah ya segumpal ya darah mudghah atau segumpal daging. Wa illam turadaman sekalipun enggak ada darah padanya ya jadi orang perempuan tuh kalau dia melahirkan ya meskipun enggak keluar darah berarti enggak sah puasanya tuh gitu ya Faya rumu alal haid wan nufasa maka haramlah buat orang yang perempuan yang haid dan nifas al imsak yaitu menahan diri enggak makan tuh bini yati saumi dengan niat puasa ini nggak makan pengen puasa dalam keadaan ya haid dan nifas haram hukumnya ya wala yajibu alaihi ma ta'atul muftir dan nggak wajib bagi keduanya ya nah yang haid dan nifas itu ta'atul muftir yaitu memakan ya makanan yang membatalkan gitu ya bal yakti min kuma bi adamin niyah ya bahkan cukup bagi keduanya enggak niat kalau makan sih nggak apa-apa gitu atau umpama nggak makan gitu jadi nggak makan dari pagi sampai sore sama gitu ya kayak orang puasa tapi jangan niat kalau diniat ya berarti dosa gitu ya kama fi nahwil idi ya seperti juga hari Id tuh hari Id kita nggak mau makan ya gitu nah tapi jangan niat ya bagi orang yang biasa puasa dahar tuh ya yang setahunan di puasa tiap hari puasa nah masuk hari Id dia udah biasa nggak makan kan ya nggak apa-apa nggak makan tapi jangan niat kalau diniat puasa ya dosa ya nggak boleh gitu ya ya itu buat orang yang udah biasa puasa di dahar ya puasa yang setahun gitu ya gitu ya nggak nahwiid ya gitu aidin ya gitu ya alimtak nisat ya tadi bal yakfi bina damun niat ya kama fi nahwiid wal mu'tabaru fi hadzi surut yang dianggap ya dalam persyaratan ini asalasah yang tiga tuh wujuduha yaitu adanya tuh persyaratan itu fi jami'in nahari pada seluruh siang artinya dari mulai ya subuh sampai maghrib fa'in hasala wahidun minhuma fi juz'in minhu batalah saumu jika ada salah satu dari keduanya tuh ya pada bagiannya siang dan siang batallah puasanya gitu ya mama orang perempuan ya dari pagi dia nggak main ya gitu kan begitu ya zuhur ya di main nah batal tuh ya puasanya gitu ya gitu ya warabi'uha dan yang keempat talabbusu ilmin auzonin yaitu dia mengetahui ya atau menyangka yakunu waktu ya bahwa waktu itu qabilan li saumi menerima untuk puasa artinya waktu itu udah masuk untuk puasa itu ya pala yasihu saumu man lam ya'lam
ya nggak sah puasanya orang yang nggak tahu waktu gitu. Udah waktunya udah tahu udah bulan Ramadan belum ya dipuasa aja gitu nggak sah ya sama ya. Jadi semua ibadat tuh harus mengetahui ya sholat ya tahu masuk waktu kan gitu ya yang dikerjain syarat rukunnya ditahu kan gitu. Nah, itu sah kalau enggak ya berarti nggak sah tuh. Bal zonna adamu dukhulil waqtil qabili lahu. Bahkan dia menyangka tidak masuk waktu yang akan datang baginya. Awis tawa indahul amroni atau sama bagi dia itu dua masalah ini masuk apa belum dia nggak tahu. Fal waqtul ladzi la yuqbalu shaumu wal idani ya wa ayyamit tasriki dan waktu yang nggak boleh nggak nerima untuk dipuasain yaitu ya hari Id ya Idul Fitri Idul Adha ya Idaini wa ayyamut tasriki dan hari tasrik ya 13 14 ya gitu ya dari 11 12 13 wahya salah satun ba'da Idul Adha yaitu 3 hari sesudah Idul Adha itu hari tasrik namanya. Nah itu nggak nerima untuk kita puasa artinya nggak boleh puasa gitu ya. Kalau kita puasa bukannya pahala dosa yang kita dapat itu ya kerajinan kalau itu ya. Nggak dikasih puasa di puasa giliran disuruh puasa nah, puasa gitu ya. Nah, nyari tasik suruh makan daging korban gitu ya. Ini jangan puasa, nikmatin tuh daging korban gitu ya. Nah, gitu ya. Habis tuh. Paslon ya sartul wujubi sihatun iqamatu taklifu islamun kaza itaqatu ya. Syaratnya nih ya wajib puasa ya gitu iqamatun yaitu iqamah enggak musafir. Taklifun udah dewasa. Islamun orang Islam ya kaza itlaqatun yaitu sanggup mampu gitu ya. Paslon fi bayani syuruti wujubil saumi. Ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa. Kalau di sana tadi yang duluan syarat sahnya. Ya, jadi syarat sah, ada syarat wajib gitu ya. Syurutul wujub salah ya syarat-syarat wajib puasa di saumi di Ramadan buat puasa Ramadan satu Asia 5 macam. Ahaduha pertama sehatun yaitu sehat ya wajib puasa orang yang sehat pala yajibu ala maridin nggak wajib puasa buat orang yang sakit gitu ya kalau lagi sakit ya nggak wajib puasa wayubahu tarkuhu dan boleh dia nggak meninggalkan puasa wini yatit tarohusi ya niat untuk rusak ya niat nggak puasa 5 rodin karena sakit yadur rumah asu saumu dororon yubihut tayamum yang yang menyakitkan bersama ya disertai puasa dengan ya daruratnya yang boleh tayamum gitu ya. Ya, jadi kalau disakit gitu, nah sekarang dia nggak puasa. Sakitnya kayak apa? Kalau dia sholat tuh ya boleh nggak pakai air, pakai ya abu ya umpama meriang kan gitu ya panas dingin. Nah gitu ya panas dingin kan dia kalau di mau sembahyang kan kalau kayak air nah bikin sakit gitu. Nah sekarang kalau puasa meriang gitu ya. Nah, itu boleh nggak puasa gitu ya. Itu yang dibolehkan tayamum gitu. Ya, gitu. Nah, biasa ngopi, nggak ngopi gitu. Gitu. Nah, palanya puyeng tuh, ya muter-muter. Nah, boleh nggak puasa ngopi dah gitu ya. Enak gitu ya. Hah? Gitu ya. Tuh ya. Nah, itu kan apa ya? Nah, sakit namanya. Gitu ya. Nah, contohnya gitu. Wa in tara'a ala saumi sekalipun terjadinya dalam keadaan puasa. Ya lagi puasa nih, ya karena nggak ngopi, muter-muter kepalanya. Gitu ya. Nah, kama fi syarhil minhaj sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Minhaj.
Sumal maradu in kana mutbikan, kalau sakitnya terus menerus itu palahu tarkun niyati, boleh dia enggak niat malamnya kalau sakitnya terus satu gitu ya. Nah kalau tadi kan sakitnya dadakan ya karena kelupaan ngopi ya. Nah dia begitu apa dekat lohor nah, pusing lah tuh, waduh ini berat nih karena gara-gara enggak kopi, seduh dah kopi gitu. Ya, ajak Haji Samsudin. Gitu bal aja gitu. Ya, enak nih ngopi ya, jam 11 ngopi. Gitu ya. Enak gitu ya. Hah? Hah? Iya iya. Iya. Ya, nah mulain. Mulain apa? Mulain ngebuka. Iya, orang-orang belum berbuka udah berbuka gitu ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, boleh tuh enggak niat malamnya ya karena puasanya apa sakitnya terus tuh, terus gitu ya. Nah, ternyata nah ya gitu nih. Cuma maridu inka namun pikan palahu tarkunia. Wa inka namun mutaqati'an, kalau sakitnya tuh putus-putus. Wa wujida waktu suru'i, didapetin waktu pelaksanaan puasa. Falahu tarkuha, boleh ya tinggalin tuh niat ya gitu. Wa illa nawa, kalau bukan waktu pelaksanaan puasa maka dia mesti niat dulu ya, umpama ya sebelum subuh kan gitu ya. Nah sebelum subuh kan ya dia nggak sakit tuh ya, niat mau puasa. Nanti datang sakitnya kapan tuh? Ntar jam 8, jam 9 gitu. Nah, nggak puasa. Nah, ya itu namanya ya belum masuk puasa. Belum ya masuk ya gitu. Nah, kalau umpama ya apa tuh udah waktu sebelum subuh udah sakit, nah boleh nggak niat udah gitu ya, nggak puasa gitu ya. Hmm. Pain ada kalau kembali itu sakitnya wahtaja ilal iftari, kalau butuh untuk makan aftara maka buka gitu ya. Nah sebelumnya apa subuh ya kan nggak sakit tuh. Nah gitu ya. Nah begitu udah selesai apa tuh ya kira jam 9 10, nah perutnya keroncongan ya kan gitu ya. Wah sakit tuh perutnya ya. Nah mesti makan nih, kalau nggak makan ya bahaya. Nah makanlah gitu ya, nggak apa gitu ya, itu rukshoh boleh gitu ya. Hah? Diapain? Gampang. Pokoknya asal sakit juga nggak puasa gitu. Nggak puasa sakit gitu, tapi orangnya ngayap. Nah, itu ya gitu. Paman ya pamin huna abtal azra'i annahu yalzamul khusadina. Di sinilah ya berfatwa Imam Azra'i bahwasanya wajib do al khusadin ya orang-orang yang ya kerja di sawah nih ya khusadnya. Nah, gitu. Khusadin ay wa nahwihim, dan umpama mereka min ahli sana'i seperti dari orang yang kerjanya berat ya, tukang becak, tukang panggul kan gitu, yang kerja berat tuh. Nah apa tuh? Tapi itu niat kullu lailatin, dia wajib niat setiap malam gitu ya. Tiap malam tuh wajib niat. Cuma kemudian ya man laqiqahu minhum masaqatan ya gitu ya, orang yang dia itu mendapatkan dari mereka tuh kesulitan sadidatan aftara maka buka dah. Jadi malam kamu dia kan yang tukang beca, tukang kerja tuh di sawah di mana kan gitu ya, tukang panggul ada kan. Nah itu kan kerjanya berat. Nah gitu. Nah malam tetap dia dinyaur dia ya apa? Nah, niat puasa. Nah, begitu jam 9 10 kan lagi sedang itu. Ya, ngangkutin barang yang di sawah kepanasan apa kan gitu ya. Ngangkut barang apa tukang becak pada datu yang begitu yang berat-berat. Nah, gitu nggak kuat capek ya.
Makan. Hah? Bawa makanan? Ya boleh, kalau emang udah biasa gitu. Ya boleh aja bawa aja. Jadi nggak ngerepotin beli. Iya, bawa dah gitu, ya. Karena udah apa? Hah? Nah, iya kan nggak ada yang jual makanan tengah sawah. Iya, sawah kamu juga di pasar kan? Iya, meskipun banyak penjualan juga kan? Iya, gitu ya. Boleh bawa gitu ya. Nah, itu ada niat mau nggak puasa dong? Hah? Ada niat nggak mau puasa. Ya kan dia tahu kalau masih udah jam apa tuh? Ya jam 11, jam 10 udah nggak kuat tadi dah. Ya nggak kuat manggul, nggak ngapa kan gitu. Ya nggak bisa narik ngapa kan gitu, kerjanya berat. Dia tahu udah biasa. Ya jadi dari pagi kan yang biasa sarapan. Ya kalau hari-hari nggak puasa dah umpama hari nggak puasa kan pagi-pagi sarapan dulu, habis sarapan ntar kira-kira deket zohor biasanya kan dia berat. Jadi istirahat kan, capek dia apa dikerjakan gitu. Nah, ya kalau di puasa terus nggak bisa kerja dia. Nah, gitu ya. Nah, ya boleh. Jadinya begitu dia merasa wah nggak sanggup dan nih, udah makan dah. Gitu ya. Kodok. Iya. Hah? Iya, kodok gitu. Kalau emang dia kerjaannya tuh ada waktu senggang, tapi kalau waktunya nggak senggang sih nggak ada waktu kosong. Jadi waktu kosongnya ya hari Id doang kan, hari hari Id gitu ya. Nah kan nggak boleh puasa. Ya udah nggak boleh ini ntar tungguin kapan ada waktunya. Ya mungkin udah berhenti kerja dah. Nah nanti gitu. Nah baru dah dipuasa gitu ya. Kalau emang sanggup gitu ya. Nah itu ya. Nah, masing-masing tadi ya. Jadi abta tu berfatwa Imam Azra'i mengatakan wajib tu boleh ya al-khusadin ay wa nahwuhum min ahli sina'ati sakwa tabyitun niat kulalaitin summa ya man lahiqahu minhum ya masyaqatun sadidatun aftara wa illa fala kalau dia enggak rasa tuh ya masyaqah artinya dia enggak merasa lapar enggak ngapa jangan ya terusin aja gitu paling nggak lapar nggak apa dimakan juga ini udah kebiasaan gini jangan gitu ya nah ya nah, gitu ya sakatun tadi abdurrahmanillah pada kama fi syarhil asli wasaniha yang kedua syarat wajib puasa iqamatun yaitu tinggal di tempat payuwa hutar kusaumi li safarin tawilin ya boleh nggak puasa karena apa safar yang jauh perjalanan jauh bini yatit tarahusi dengan niat rukhsah fa'in tadarrara bihi kalau menjadi darurat baginya fal fitru afdalu maka enggak puasa lebih afdal ya jadi kalau kita dalam perjalanan jauh tuh nah itu boleh enggak puasa gitu ya nah gitu ya boleh tuh karena rusak gitu kalau ya gitu ya ada iskatul wujub ya tadarrara fal fitru afdalu enggak puasa bagi yang musafir itu lebih afdal itu yang Nabi kata laisa minal birri asyamu pis safari enggak termasuk satu kebaikan buat orang yang ya puasa dalam safar tuh dalam ya musafir gitu. Nah ya fal fitru afdalu wa illa fasaumu afdalu kalau enggak darurat ya lebih bagus puasa gitu ya karena enggak gitu ya kayak sekarang kita dah umpama ke Bandung kan jauh dulu ya dulu gitu iya kalau sekarang ya 2 jam pulang pergi gitu ya nah ya gitu kalau dulu kan ke Bandung gitu ya itu ya giliran perpisahan aja jam sore berangkat jam 6 ya gitu sampai sono jam 2 iya ke Maribaya iya jam 2 ya pulangnya ya nah ya asar tuh sampai sini jam 12 lagi wah iya. Nah gitu Cibodas saja berangkatnya jam 6 ya, dulu ya sampai jam 11 gitu ya dulu kalau sekarang Bandung ya 2 jam nah, hampir apalagi tuh naik kereta cepat kan 40 menit
Nah iya, kalau nggak puasa rugi. Iya, 40 menit ya, gitu. Berangkat jam 6, ya, jam 7 sampai sono dah. Ya, jam 7 sampai Bandung, habis belanja, jam 10, ya, lohor dah sampai lagi. Ya, kalau nggak puasa, ya, nah, ya nggak darurat, ya, nggak enak diri. Kecuali kalau sampainya udah asar tuh, gitu, ya. Nah, kayak dulu gitu. Nah, boleh dah tuh yang gitu capek ya, jam 2 baru sampai ke Maribaya gitu. Ya. Nah, ya gitu kan. Nah, ntar pulangnya wah gitu, capek kan tuh gitu. Nah, yang begitu tuh ya, kok kadang sih ya. Nah, gitu. Ya, ke Mekah aja sono 10 jam. Ya, gitu ya berangkat jam 6 ya. Ya jam 4 udah sampai jam 4 kita di sono baru jam 12 gitu lohor gitu ya. Nah, ya sekarang udah ya enak dah ya. Nggak ada kesulitan dalam musafir gitu ya. Nah, mari kalau nggak begitu lebih bagus ya. Nah, kita apa tuh ya puasa karena nggak ada darurat sayang gitu ya. Nah, dari ganti nanti gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, layan ya, gitu. Saumu safarin tawilin ya, gitu. Ya, pain tadarara fal fitru abdalu wa illa fasaumu abdalu malam yakuni safaru selagi perjalanan itu layan qati'u ya, enggak putus. Pala yubahu bihil fitru ya. Selagi itu perjalanannya enggak putus wa illa kalau putus tuh la ada ila isqatil wujubi maka terjadilah untuk menggugurkan ya kewajiban berkuliah. Naam akan tetapi yuwahu ma'al fitri dibolehkan dalam keadaan enggak puasa liman yarju iqamatan yuqda fiha ya buat orang yang mau tinggal ya di satu tempat itu dengan ya niat untuk ya mengkodoknya gitu ya umpama ya kita ke Bandung sono tadi nah kita niat datur rusak nggak mau puasa tapi kita mau tinggal di sono ya nanti kita bisa kodok gitu ya yang kayak pulang kampung dah gitu ya kayak Mas tuh pulang kampung Mas gitu dari sini boleh bulan puasa tuh ya gitu nah ya orang belum lebaran duluan sini dah gitu kan nyampe sono ya pas malam takbiran kan umpama gitu ya nah boleh itu gitu ya kalau memang puasanya baru 29 gitu nah kalau ya puasanya baru 28 kalau udah 29 sih ya, nggak apa-apa sampai sono maghrib pas gitu gitu ya tuh ya jadi kalau niatnya sono mau tinggal di sono ya dari sini boleh kita niat nggak puasa tapi ntar kodok dia mau tinggal di sono gitu ya Qala Subki wa tamadahu Romli ya mengatakan ini oleh Imam Subki ya dan dikuatkan pendapat ini oleh Imam Romli gitu ya Nah, wala yubahu lil musafiri al fitru iza faraqa ma surita mujawazatuhu fi sholatis ya musafiri fi sholati safiri ya qablal fajri yakinan dan ya dibolehkan tuh enggak puasa gitu ya ya gitu ya boleh tuh iza faraqa ya apabila dia itu udah misa ya artinya udah berangkat ya masurita mujawazatuhu apa yang disyaratkan untuk melewati fi sholatil musafiri yaitu sholatnya orang yang musafir qoblal fajri sebelum fajar yakinan ya dengan yakin belum fajar jadi syaratnya nih orang musafir boleh nggak puasa nah sebelum fajar tuh sebelum subuh dia harus sudah keluar dari rumahnya gitu ya udah keluar tuh ke tempat dia mau pergi dah ya bukan itu ya kayak kita sini kan Jakarta nih nah ya kita mau pergi nih mau ke Bandung mana nah sono dah ya Bekasi kan gitu nah jadi sebelumnya subuh nah kita udah berangkat tuh ke Bekasi sono nah di Bekasi subuh nah boleh dah tuh kita nggak puasa nah kalau masih di rumah nggak boleh nah ini kan belum musafir baru mau gitu ya baru mau pergi terus kalau nggak jadi
Ya, puasa kagak, pergi kagak. Kan gitu. Hanya pergi dulu tuh. Ya, yang namanya musafir tuh udah berangkat. Jadi sebelumnya subuh udah berangkat. Ntar nyaurin sono dah. Ya, di Bekasi ya atau Depok sono kan gitu ya. Nyaur dari sono gitu. Berangkat dah kan gitu. Boleh tuh nggak puasa ya karena ya itu yang dibolehkan kalau kita tuh untuk ya mau qashar salat liwatin batas ya sur gitu batas itu ya. Gitu ya. Arafah salah satu musafir qoblal fajri yakinan. Walau nawa lailan. Kalau diniat di malam hari cuma safaro kemudian dia musafir wasaka diragu asafaro qoblal fajri au ba'dahu apakah dia musafirnya sebelum fajar atau sesudah fajar lam yuktir maka enggak batal itu ya. Jadi malam kita niat nih. Nah, kemudian keluar gitu ya. Nah, gitu kan. Cuman kita ragu tuh ya dalam keluarnya tadi gue niat udah subuh belum gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, lam yuftir gitu ya. Nggak boleh dia buka tuh. Gitu ya. Wasa lisuha dan yang ketiga taklifun yaitu dewasa. Ai bulugun sahnya puasa itu kalau dia itu udah balik wa aklun dan berakal. Fala yajibu saumu ala sabiyin wa majnunin enggak wajib puasa buat anak kecil dan orang gila wal mugma alaihi wasakrana dan yang ayan dan mabok gitu ya. Naam akan tetapi yajibul qada'u alal majnuni anta addain ya anta adda wa illa fala. Nah, di sini akan tetapi wajib kodok buat orang yang gila kalau gilanya itu sengaja. Ya, digila dibikin-bikin. Ya. Nah, itu wajib kodok gitu. Kalau enggak, itu enggak wajib. Ya, kalau gila beneran kan gitu, ya. Nah, wakaza sakrona begitu juga orang yang mabok gitu. Sakron mustagrikon alal muktamad yaitu maboknya menghabiskan waktu ya sampai ya dari pagi sampai maghrib gitu ya. Ah, gitu ya. Ah, cuma ya jibaya ya mustagrikon alal muktamad. Wakila ada mengatakan yajibul kodok tetap tuh orang yang sakron yang mabok itu wajib kodok puasanya. Ya, karena nggak mungkin kalau dia mau mabok tuh dari subuh sampai maghrib gitu, ya. Ah, gitu ya. Gila yajibu kodok utuh gitu ya. Alaihi mutlaqan. Fa'in apa kok kalau dia tuh sadar walau lahzatan minan nahari sekalipun ya sebentar dari siang hari soha saumuhu maka sah puasanya wala yadurru naumu walau istagraka jami'an nahari haitsu nawa qablan naumi enggak batal tuh puasa gitu karena tidur sekalipun tidurnya itu menghabiskan seluruh hari ya sekiranya dia niat puasa sebelum dia tidur gitu ya. Jadi dekat subuh sebelum subuh nah dia niat mau puasa gitu ya. Niat puasa Ramadan gitu. Nah, kemudian ya begitu masuk subuh pulas dah tuh dia. Ya, saking ngantuknya pulas tuh, bangun-bangun maghrib. Ya, itu sah puasanya. Kan nggak ngerasain itu lapar ngapa nggak apa-apa gitu. Ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi naumus shaim ibadah. Ya tidurnya orang yang puasa, orang dia tidur tuh ya. Naumus shaim tidurnya orang yang puasa itu ibadat. Artinya tuh orang dia itu puasa. Nah, sekarang dia tidur sampai maghrib itu termasuk ibadat. Artinya termasuk bagian daripada puasa. Enggak wajib kodok dia. Ya, boleh begitu. Kalau mau gitu ya. Tiduran diri gitu tidur nggak ada orang ya kayak jajan sorry gitu ya kan gini diri nggak ada orang. Nah dia bisa betul habis nyaur kan tuh ya udah diniat dah tidur nggak ada yang bangunin ya kan gitu ya. Nah ya bangun ya orang dengar azan apa nih wah jam 6 maghrib pas ya gitu buka
Itu nggak wajib kodok enggak. Sampai jam 8 kan. Iya. Orang bongkar gitu. Iya, kalau hampir liwat orang itu ya, orang bongkar, Raja Amik bongkar, mana nih orang? Iya, ya nggak ada orangnya, kan gitu ya. Liwatan, jadi ngapa subuh nggak ada yang bangunin, ya, dohor asar nggak ada yang bangunin, pas bagi maghrib dengar orang azan maghrib bangun, nah buka dah, disuka, nah gitu, ya, kodok dah terus bayangnya, dohor asar, kan gitu, ya, nanti subuh besok gitu lagi, tidur lagi. Iya, itu yang namanya shaim ibadat, tidurnya orang yang puasa termasuk ibadat puasa. Bukan ibadat apaan, artinya tuh tidurnya masih bisa bilangan orang yang puasa gitu, ya. Bukannya kita disuruh orang yang puasa tuh tidur, ya. Jadi nilainya ibadat bukan, ya. Salah ngertian, ya diartiin gitu, ya. Anu apa nih? Begitu habis sembahyang subuh buru-buru mau tidur ngapa saumu shaim ibadah itu ya ya kan gitu tuh yang tidurnya tuh nyampe ya ya nyampe sore nyampe maghrib ya atau bangun asar kan tinggal dikit ya, lumayan jam 5 baru bangun tidur dari jam 4 tidur nah bangun jam 5 tinggal sejam ya sembahyang maghrib pas itu ya tuh ya. Ya sekalipun itlaq jamin nahar haitsu nawa qablan wa alal mugma alaihi mutlaqan dan atas orang yang ayan secara mutlak ai sawaun ta'adda bil igma sama saja dia tuh sengaja ayannya amla tetap dia tuh ya. Nah, wajib puasa. Lakin alal fauri indat ta'addi akan tetapi wajib kodok kalau dia sengaja. Wa alat tarahi dan boleh lambat-lambat tuh inda adamihi kalau nggak sengaja. Bihilapi sholat beda dengan sholat. Fala yajibu alaihi qada'uha nggak wajib kodok baginya tuh illa iza kana muta'addiyan bi igma'ihi kecuali kalau sengaja dengan ya ayannya dia gitu. Kalau disengaja ayan ya berarti dia ya wajib kodok kalau nggak sengaja nggak wajib gitu ya. Warabi'uha dan yang keempat syarat wajib puasa itu Islamun orang Islam walau fi mamadok sekalipun Islamnya yang lalu bayas malul murtad meliputi yang itu ya orang murtad li'annahu muhatibun bil adai karena orang murtad itu diperintahkan untuk melaksanakannya sama kal muslimi lisa baki islamihi karena dia sebelumnya udah jadi orang Islam orang murtad tuh gitu ya bihilafi kafir asli beda dengan kafir asli para yajibu alaihi maka enggak wajib kodok baginya wujubah mutalabatin yaitu kewajiban yang dituntut wa in wajib alaihi wujubah iqabin ya sekalipun dia itu wajib diseksa katanya nanti kaghairihi dari yang lainnya minal wajibat daripada kewajiban-kewajiban yang lain kama fil bajuri ala Ibnu Qasim sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bajuri yaitu atas pendapat Ibnu Qasim. Wa khamisuha dan yang kelima yang wajib puasa ini hala kaunihi kaza ai kazal ya kal mazkurati seperti yang tersebut bil istirat itu yaitu balik Islam gitu ya mampu. Nah terus yaitu apa? Itaqatun mampu gitu. Ai qudratun lisaumi yaitu sanggup untuk puasa. Jadi yang wajib puasa yang sanggup untuk puasa. Pala yajibu ala man yala yutikuhu enggak wajib puasa bagi orang yang enggak sanggup ya. Jadi kalau enggak sanggup puasa jangan puasa. Kenapa enggak sanggupnya likibarin? Karena udah tua gitu ya au marodin atau sakit yubi tayamum sakit yang boleh tayamum ya kayak tadi panas dingin kan gitu ya nah itu jadi kalau udah tua ya boleh nggak puasa
Ya gitu, karena nggak sanggup. Berapa? 60 udah tua Iya, gitu. Ya 40 aja udah tua. Gitu. Itu apalagi 60. Boleh Haji Rahmat dah. Jamek tuh. Cucunya ngikutin. Hah? Cucunya pada ngikutin. Bilangin, lu kan masih kecil gitu. Tuh, kan gitu, jamek tuh boleh itu. Kalau nggak puasa, ya udah 60 lebih ya jamek ya. Ya orang puasa lu apa diam aja apa depan ya komplek itu apa gitu apa ya itu kopi. Kopi. Nggak puasa jamek udah tua gua nggak kuat. Kalau ke pasar sih gua kuat nasi. Kalau yang itu tiap hari kuliah itu ya. Hah? Iya, kalau yang gitu nggak wajib nah bayar lah tuh. Ya bayar seleter. Enak aja Mik lah. Iya, itu seleter. Ya, nggak puasa. Ya, ya, udah tua. Hah? Ngapa? Oh, lah enggak. Masih kodok itu kan tadi udah bayar gitu kan? Iya, bayar mod. Tapi besoknya udah makin tua. Hah? Nah iyalah, kayak gitu. Nah terus itu lagi sunat gitu. Jadi setiap tahun tuh orang puasa ini nggak puasa bayar meter, ya subuh dah tuh kasih, ya orang itu orang miskin dah tuh kasih subuh seter, sediain beras 30 liter, gitu, ya Kalau sekaligus ya. nggak boleh, ya karena tiap hari itu, gitu, ya kan kita puasanya tiap hari, ya subuh dah tuh. Berarti saya kita nggak boleh nungguin Lailatul Qadar dong. Nggak? Nggak bisa nungguin Lailatul Qadar tuh ya. Nggak bisa, nggak bisa. Memang Lailatul Qadar yang puasa aja. Ya, yang nggak puasa juga ada. Ya kan nggak puasa karena uzur. Ya, uzur syar'i. Apaan tuh? Uzur syar'inya udah tua. Ya tua lah. Ya, kan umurnya udah ngelebihin nama umur Nabi. Ya, Nabi 63. Nah, Jami udah 70. Udah liwat aja ya. Iya lah. Nah, dapat Lailatul Qadar duduk kayak depan. Ya, udah tua gitu ya. Nah, kalau masih muda sih kagak kayak Iqbal gitu. Ya, kuat gitu. Nah, tahu udah kuat tuh ya kibarin tuh ya. Nah, ya kena tua marodin atau sakit boleh nggak puasa karena nggak sanggup. La yuqalu istiratul itaqah ya tidak dikatakan persyaratan mampu ya itu yugni an istirati seha yaitu menjamin kesehatan tuh ya jadi kalau yang dikatakan mampu itu nggak mesti sehat gitu ya biar kata ya disakit juga an kalau mampu ya puasa wajib gitu ya jadi yang dikatakan mampu mesti syaratnya apa sehat kalau nggak sehat ya berarti nggak mampu enggak gitu ya gitu li'anna nakulu la ya'taridu bil mutaakhiri alal mutaqaddimi ya tidak akan terjadi bertentangan kepada yang belakangan kepada yang duluan gitu paham maka pahaminlah ya pendapat ini gitu ya jadi enggak bertentangan tuh ya yang mutaakhir belakangan ya alal mutaqaddimi yang duluan artinya ya kali dia mudaan gitu dia tuaan nah tuaan aja puasa nah lu ya mudaan masih nggak puasa nah gue mudaan nggak kuat ya gitu nanti tuaan kuat nih puasa dia gitu nggak kayak gitu lah ya gitu tuh yang dikatakan mampu gitu ya nah jadi nggak bukan mampu itu harusnya orang yang sehat gitu kagak ya kata disakit juga kalau dia mampu gitu ya tetap wajib puasa gitu ya nah habis itu ya salah satu asa rukrus saumi rani yatun lailan likul liyaumi bil fardi wa rib malina perintal jamu watar kumuf tirin kaza kasa imum sasinda ya di pasal tentang ya persyaratan rukun nih rukun puasa itu ya. Di sini nggak ada
boleh meninggalkan puasa karena kerja berat. Tadi udah. Udah ada kelihatan. Itu tadi yang masak kok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan wali Ibrahim Allah Ta'ala wa daman nafa bilum bidaraini amin qala. Babut taharah wan nazafah. Qala al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi rahimallahu taala haddatsana Abu Ja'far qala haddatsana Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad bin Sahal Al-Qadi qala haddatsana Ibrahim bin Hanisi an abihi an Ismail radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiwaki fa inna fihi asyara khisalin mutahharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa mufarrihatun lil malaikati wa mujlatun lil basari wa mubayyidul asnam wa yusaddisul wa yasuddul lisa wa yuzhibul hafru wa yadhamut ta'am wa yaqta'ul balgham wa tudaifu bihi salawatu wa yutibun nahka wa huwa tariqul Qur'an wa qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Waqi' anil Auza'i an Hisan bin Atiyah wa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al wudu'u satrul iman wasiwaku satrul udu walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa raqatani yastaku fihi mal abdu afdalu min sab'ina raqatan la yastaku fiha. Ya, babu toharah. Ini bab ya menjelaskan tentang toharah ya, kesucian, wan nazafah dan bersih gitu ya. Jadi ada bedanya antara nazafah dengan ya toharah. Kalau toharah tuh luar dalam gitu ya. Artinya suci luar, suci dalam ya. Artinya ya jadi suci ya bagian luar. Nah, bagian dalam artinya toharah gitu ya. Toharah dalam yaitu punya wudhu boleh apa ya, boleh buat sembahyang, boleh apa gitu. Nah, kalau nazafah luar aja, biasanya baju bersih, tapi nyucinya pakai air yang najis. Nah, itu bersih, tapi ya enggak toharah gitu ya. Gitu ya. Nah, qala al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi, berkata al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi rahimallahu taala qala haddatsana Abu Ja'far ya. Itu haddatsana Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad ya bin Sahal Al-Qadi haddatsana Ibrahim al-Khanisi an abihi an Ismail radhiyallahu taala anhuma qala ya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Alaikum bisiwak, lazimkanlah, biasain kamu untuk bersiwak ya, biasain ya siwak. Kenapa? Fa'in nafihi asra fisalin, karena dalam bersiwak itu ada 10 macam ya perbuatan yang ya bagus tuh, 10 macam gitu ya. Mana? Pertama mutahharatun lil fami ya. Yang pertama
ya itu kalau kita bersiwak membersihkan, mensucikan mulut gitu ya. Jadi mulut kita tuh jadi suci, bersih gitu ya. Nah, satu. Yang kedua, wa mardatun li rabbi. Yang kedua tuh bersiwak itu membuat Allah jadi redha. Allah suka, Allah senang. Ya, karena mulut kita bersih ya, Allah senang tuh. Ya. Nah, yang ketiga mufarrahatun lil malaikati. Ya, buat girangin malaikat. Malaikat girang ya kalau mulut kita suci bersih gitu. Ya. Nah, wa mujlatun lil basari. Ini manfaat ya. Jadi manfaatnya si waktu yaitu yang keempat ya, 4 5 tuh. Ya. Nah, dari pami, mardotil lobi, mufarihatun lil, ya, malaikat 4, wa mujlatun lil basari, menerangin mata. Jadi mata jadi, ya, nggak cepat lamur, gitu, ya. Ini biasain tuh anak-anak kita yang masih kecil, gitu, ya, suruhin siwak, gitu, beliin, ya, siwak nih pakai, itu kalau mau sembahyang, mau ngaji, gitu, ya, modalin 10.000. Ya, potong-potong dah, ya, pegang kecil-kecil, jangan panjang-panjang. Itu kecil-kecil dipegang ya, mau sembahyang, mau baca buku, mau apa di ngapalin, ya supaya digosok-gosok aja gitu, ya. Itu kan biar jadi cerdas gitu, ya. Gitu ya. Nah, mujlatun lil basar wa mubayyidul asnan yang memutihkan gigi. Wa yasuddul lisa dan nguatin isit, ya. Wa yuzhibul khafri, ya, yukhafru dan menghilangkan ya lobang itu, gigi berlobang gitu ya. Wa yadhamu ta'am dan cepat menghancurkan makanan gitu. Nah, wa yaqta'ul balqam dan menghilangkan balqam. Balqam itu reak lenderan itu ya penyakit yang buat jadi anak jadi susah ngapal, bebel itu ya. Nah, itu ya. Jadi untuk menghindarinya yaitu bersiwak gitu ya. Jadi nggak banyak tuh lenderan-lenderan ya atau juga reak-reak gitu ya. Itu buat jadi anak jadi cerdas gitu ya. Itu ya. Nah, ya suruhin pakai gitu ya. Biar dia biasain ya dari masa kecil tuh gitu ya biar otak cerdas itu ya. Jadi nggak bebel gitu ya. Nah, ngilangin balkom gitu ya. Karena balkom itu adalah salah satu yang membuat jadi ya cepat lupa tuh hafalan-hafalan itu ya. Anak tuh ya. Nah, ya taul balkom. Nah, waktu ibu bihi sholatu dan menjadi berlipat ganda pahala sholat kita. Wa yutayyibul nuhkah dan menjadi ya baunya tuh mulut itu jadi bagus tuh nuhkah tuh bau ya tenggorokan mulut gitu ya. Nah, wa huwa thariqul Quran itu ya jalannya Al-Qur'an rongkongan ya ke apa tuh halqah ya gitu. Nah, itulah ya. Ya 10 macam ya ada kemanfaatannya siwak ya bahkan lebih ya kalau di kitab apa tuh I'anatul Thalibin nah itu banyak lagi masih gitu ya. Nah, gitu ya. Ini biasain ya gitu waktu ya biar dikata kayak aki-aki kayak apa ya nyari pahala ya pahalanya gede bisa ya hadisnya tuh ya hadisnya sahih ya Bukhari Muslim di kitab Kutubus Sittah tuh semua ada Nabi bilang tuh laula an asukka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin wa fi riyatin inda kulli wudu'in ya setiap wudu ya disuruh kita bersiwak ya siap sholat disuruhin bersiwak Nabi aja ya pakai tuh hadisnya bukan hadis kauli tapi hadis fi'li ya hadis fi'li itu artinya Nabi kerjain Nabi itu kalau mau tidur di kepalanya bantalnya taruh siwak gitu ya taruh dari bantalnya gitu siwak. Nah begitu dia mau tidur kan siwak dulu. Nah ditidur. Nah kemudian bangun tidur yang dicari siwak lagi gitu tuh ya kemana-mana tuh Nabi pergi nggak pernah ketinggalan tuh siwak itu kan ya saking apanya tuh ya makanya Nabi kata kalau sekiranya laula ana suka nggak beratin buat umatku saya wajibin karena takut jadi berat ya jadi Nabi nggak wajibin
sunnah aja, bahkan sunatnya muakkad gitu ya. Nabi nggak pernah tinggal ya itu ya, kita pada segen itu kita merasa istighna tuh udah cukup dengan sikat gigi ya itu ya, sikat gigi di kolam ya, mau sembahyang bawa sikat gigi ya. Nah gitu, di kolam sih kali gua duduk tuh masuk dah gitu tuh. Ya, yang laula antum sokat tuh ya lamatuhum indakul liwuduin. Saya perintahkan waktu setiap wudu, mau wudu ya. Ya, nah, kita sikat gigi dah. Itu ya wajar dah. Nah, kalau mau sembahyang kantongin sikat gigi sini ya. Oh, kosok gitu. Ya, nah, gitu ya. Ya, kagak itu anak ya. Ah, ya. Nah, ya jadi yang sikat gigi apa tuh? Ya, siwak yang paling afdol itu kayu siwak itu. Ya, kayu siwak dah, ya. Gitu. Lu cari tuh yang lembut, yang apa, itu kan ya kayu siwak itu nggak bau. Ya, kalau kita habis gosok gigi tuh, ya, kering atau apa kita cium nggak bakal bau. Coba kalau pakai tisu kayak nih baju gini, ya, begitu gosok kan bau gitu. Ya, tapi kalau dia enggak, itulah yang dikatakan ngilangin bau mulut gitu, ya. Nah, gitu ya. Ngilangin tuh siwak. Tapi kalau yang lainnya nggak bisa, ya, hilang apa tetap bau gitu. Tapi kalau siwak enggak, ya. Karena Allah udah kasih tuh di situ ada zat ya yang mengapa tuh ya yang dapat menghilangkan tuh ya menyerap bau mulutnya tuh gitu. Hanya waktu puasa kalau udah zohor ke sono nggak dikasih sama Nabi nyariin bau mulut karena kalau kita siwak itu jadi hilang baunya gitu ya. Ah gitu ya. Hanya biasain dah ya pada anak-anak kita ajarin sunnah itu ya kita ngajarin sama anak-anak itu tuh ya suruh pakai siwak gitu ya. Ah ya itu ya. Jadi bukannya apa sekedar apa ya perintah-perintah begitu-gitu aja, perintahnya tuh kuat gitu ya. Itu ya. Orang-orang sekarang pada ogah tuh gitu ya, dianggap kayaknya jorok lah ngapa gitu ya. Nah, padahal itu ada suatu ya perbuatan yang nilainya tinggi gitu. Tuh yang kata ini waktu doa ibu bisolati wa yutam gitu ya. Nah, gitu Quran. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala Muhannab haddatsana Ibrahim bin Yusuf, qala haddatsana Waqi' anil Auza'i an Hisan ya bin Atiyah rafa'ahu ilan Nabi ya, dia menyandarkan hadis ini kepada Nabi qala Nabi bersabda al wudu'u satrul iman. Wudu itu ya gitu ya bagian daripada salat gitu ya. Al iman sholat sini ya bukan iman ya akidah ya. Wudu itu bagian dari sholat gitu ya. Nah ya bukannya iman tuh akidah bukan ya, di sini iman ini itu ya. Nah ya wudu itu bagian daripada sholat ya. Kalau kita sholat nggak punya wudu ya berarti nggak sah gitu ya. Satrul iman ya. Wasiwaku satrul wudu. Siwak itu bagian daripada wudu gitu ya. Walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin tuh ya. Nabi bersabda tuh, kalau sekiranya tidak memberatkan, menyulitkan untuk umatku, saya perintahkan mereka tuh umatku bersiwak inda kulli sholatin setiap sholat tuh ya, kalau enggak keberatan ya indah sholatin. Nah warok atani yastaku fihi mal abdu, 2 rakaat dia sholat tuh dia bersiwak seorang hamba itu abdolu lebih abdol min sab'ina rakaatan dari 70 rakaat la yastaku fiha yang enggak pakai siwak gitu ya. Jadi kita sholat 2 rakaat, kita bersiwak itu lebih baik 70 kali ya dari ya 70 sholat yang nggak pakai siwak ya. Ya capek 70 ya 70 sholat 70 kali gitu ya. Nah, ini jangan ya masalahnya itu sholatun ya itu rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwak itu oke dah gitu ya di waktu nah itu ya
Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Hamdan qala haddatsana Husain ibnu Ali at-Tusi qala haddatsana Muhammad bin Syauka qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Abi Ishaq an Muhammad bin Ibrahim at-Timi an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi Abu Hurairah ya bilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bilang gini khamsun minal fitrati ada 5 macam termasuk kesucian itu ya fitrah itu mana tuh khusus sarib ya pertama gunting kumis ya kumis diguntingin gitu jangan sampai nutupin bibir gitu ya nah satu khusus sarib nah yang kedua wataklimul asfar ya potongin kuku itu minal fitrah ya daripada kebersihan itu ya nah terus lagi yang ketiga wakhalqul anah ya mencukur ya bulu kemaluan bawah ya ya nah terus yang keempat wanatpul ibit cabutin bulu ketek ya bulu ketek dicabutin bulu bawah dicukur gitu ya nah terus wasiwaku yang kelima siwak ya ini Nabi katakan 5 ya dari 5 macam termasuk bilangan minal fitrati ya daripada kesucian tuh ya nah artinya ini siwak qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kata Ibnu Umar radhiyallahu taala ya anhuma ya asiwaku ba'da ta'am afdalu min wasifataini ya gitu ya kata Ibnu Umar bersiwak sesudah makan itu lebih afdal ya min wasifataini ya daripada 2 sifat di atas itu ya jadi kalau kita habis makan kita siwak gosok gigi gitu dah ya gosok gigi nah itu ya nah itu lebih afdal katanya gitu ya dari apa yang disifatin di atas. Nah, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda la yazalu Jibrilu yusini bil jari senantiasa tuh ya selalu tuh malaikat Jibril wasiatin saya dengan berbuat baik kepada tetangga gitu ya hatta zonantu sehingga kata Nabi saya menyangka annahu sayurisuhu bahwa tetangga itu bisa nerima warisan ya karena apa karena apa tuh malaikat Jibril ingetin ya berbuat baiklah sama tetangga buat baik sama tetangga gitu ya nah sehingga Nabi kata bisa nih dipesan gini bisa dapat warisan tuh tetangga katanya gitu ya sayurisuhu tuh ya gitu ya nah wala yazalu yusini bil mamalik senantiasa malaikat Jibril pesan kepada saya buat baik kepada budak-budak ya itu budak tuh buat baik hatta zonantu sehingga saya sangka annahu yaj'alu ya itu li utkihim waktan ya sehingga saya sangka bahwa dijadikan untuk kemerdekaan mereka suatu waktu tuh wala yazalu yusini senantiasa tuh malaikat wasiatin saya bisiwaki yaitu dengan siwak hatta zonantu sehingga saya menyangka annahu yudriduni yakni yudhibu ya yudhibu ya gitu yudhibu asli satu ya gitu ya yudhibul lisah ya ala lam itu ya yudhibul lisah nah senantiasa itu malaikat Jibril yaitu mewasiatkan saya untuk bersiwak sehingga saya menyangkanya ya gitu
ya yudriduni ya yakni yudhibul lisan, sehingga saya menyangka bisa-bisa disuruh siwak mulu menghilangkan ya isit, artinya membuat sakit isit gitu. Nah gitu ya. Wala yazalu yusini bin nisa, senantiasa tuh malaikat Jibril wasiatkan kepada saya terhadap perempuan hatta zonantu, sehingga saya menyangka annatu yukhramu tolaku, sehingga saya sangka bahwa ya nggak boleh ditolak tuh perempuan. Wala yazalu yusini sholatil lail, senantiasa tuh malaikat Jibril wasiatkan kepada saya dengan sholat malam hatta zonantu, sehingga saya sangka anna khiyara ummati la yanamu nabil lail, sehingga saya menyangkanya bahwa baik-baik umatku yang kagak tidur di malam hari gitu ya. Nah, repot itu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya. Tuh malaikatnya selalu mesen kepada Rasulullah tuh gitu ya. Ya, ambil tuh mana yang gampang gitu. Waruya anil a'masi an mujahid qala abata Jibril alaihi salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa atahu, telah terlambat malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian dia datang qala maka Nabi bilang ya habasaka ya Jibril, apa yang menahan kamu datang ya hai Jibril ya qala ya kata Jibril wa kaifa na'tikum, bagaimana saya datang kepada kamu wa antum la tuqlimuna azfarakum, sedangkan kamu tidak potong ya kuku kamu tuh ya. Nah ya, jadi orang yang nggak potong kukunya tuh ya malaikat oga deket itu sama Nabi aja, malaikat oga datang ya, apalagi sama kita. Hanya sunat tuh potong kuku ya, orang yang menentang ya nonton kuku itu murtad gitu ya, murtad ya, karena umpama kita bilangin tuh potong kuku lo gitu panjang tuh sunnah ya segala kan gitu ya, lawan itu murtad tuh, karena itu ya muragamalis syariat, melawan syariat yang Nabi suruhin gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, abtu bagaimana saya mau datang wa kaifa ta'tikum wa antum la tuqlimuna azfarakum wa la ta'khuzuna min ya min sawaribikum, dan kamu tidak gunting tuh ya kumis-kumis kamu, wala tunkuna barajimakum, dan kamu tidak cukur tuh ya, bersihkan tuh ya barajim, yaitu bulu kemaluan, wala tastakuna, dan juga kamu tidak bersiwak. Summa qala, kemudian dia berkata wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, tidaklah kami turun kata malaikat kecuali dengan perintah Tuhanku ya, Tuhanmu. Jadi kalau diperintahin nama Allah saya turun, karena tidak perintahin ya saya enggak turun tuh kata malaikat Jibril gitu ya. Nah, sampai sini dulu dah. Waruya anin Nabi sallallahu anahu qala ini.